Geng Fatih Unru tak ubahnya tempelan yang mudah terlupakan. Yang jelas dengan konsep cerita seperti ini, pencarian terakhir versi 2025 bakal terlalu mudah untuk dilupakan oleh penonton karena saking monotonnya. Orang tua aku bilang kalau kita ditawarin makan atau minum di gunung jangan diambil. Salam sinema sahabat sinemalogi. Pencarian terakhir adalah film horor yang disutradarai Afandi Abdul Rahman. Film ini dibintangi Azana Asel, Doni Alamsyah, Artika Sari Devi, Razan Zu, Fatih Unru, Alika Jantinia, Fadi Alaidrus, Dinda Mahira, Yama Carlos, Alex Abad, Tessa Desrada Riza, Muhammad Iqbal Sulaiman, Ferdi Sulaiman, Ramon Yetungka, Ruth Marini, Fuad Idris, Egy Fedli, dan lain-lain. Setelah sang istri Sita yang diperankan Artika Sari Devi hilang di Gunung Sarangan saat ulang tahun ke-10 sang putri Drupadi yang diperankan Azana Asel, Tito yang diperankan Doni Alamsyah menjadi bersikap dingin dan membuat Drew sedih. Di hari ulang tahun ke-17, Drew bersama teman-temannya merayakan dengan trail run ke Gunung Sarangan. Tak disangka musibah kembali berulang. Drew dan kawan-kawan terjebak di sana. Tito bersama sahabatnya kembali ke Gunung Sarangan untuk mencari sang putri tercinta. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film pencarian terakhir 2025 adalah legacy sequels dari film berjudul sama tahun 2008. Legacy sequels adalah film sequel dengan jarak yang sangat jauh dari film pendahulunya. Cerita masih nyambung, tapi biasanya karakter-karakter di film awal sudah jauh menua. Lalu di film baru akan banyak karakter baru yang lebih muda sebagai tokoh utama. Di film pencarian terakhir tahun 2008, film 75% tentang survival, penyelamatan, dan 25% mistis. Di versi baru ini, porsinya dibalik. Secara penceritaan, versi 2025 juga mengalami kemunduran, dengan plot lebih banyak dan lebih keteteran. Masing-masing seakan memunculkan point of view yang akhirnya membuat jalan cerita kurang fokus. Apalagi unsur penyelamatan tim SAR yang porsinya menjadi sangat sedikit, membuat mereka hanya sebagai tempelan. Sebenarnya, film ini bisa-bisa saja dinikmati tanpa harus menonton terlebih dulu versi 2008. Karena di filmnya sendiri sudah disertakan potongan-potongan kisah dari versi 2008 yang menjadi pondasi awal, meski kenyataannya saya tidak terlalu puas dengan apa yang sudah disajikan di sini. Mungkin yang menjadikan saya lebih excited dengan film ini antara lain kembalinya geng Tito yang muncul lagi meski dengan formasi yang agak benar. Alex Abad dan Yama Carlos kembali mengisi slot yang dulu pernah mainkan dan lumayan bikin bernostalgia. Sementara absennya Lukman Sardi dan Richa Novisa agak disayangkan. Karena saya mikirnya sih akan lebih otentik dan orisinalitasnya tetap terjaga. Kehadiran Doni Alamsyah dan Artika Sari Devi pun tidak membantu banyak untuk membangkitkan nuansa nostalgia yang saya maksud. Selain dari segi pemainnya, film ini menurut saya sukses memberikan tampilan ruang dimensi lain yang cukup realistik sebagai alam goib. Atmosfernya tidak berlebihan dan cukup make sense untuk sebuah gambaran ruang astral yang mencekam. Di sini sisi alam goib lebih diperjelas dengan begitu detail, serasa menjawab apa yang tidak tergambarkan di versi 2008. Meski tetap saja alur cerita di film ini menjadi sangat jelas terpecah-pecahnya, beberapa kali kedodoran dalam membagi porsi plot yang terbagi-bagi. Contoh kecil saja, penonton seakan tidak diberi waktu untuk bisa ikut merasakan nuansa mendaki gunung. Kita sebagai penonton tidak diberikan ruang untuk ikut merasakan apa yang mereka rasakan dikala mendaki gunung. Ujuk-ujuk kesurupan, ujuk-ujuk berantem sama tim SAR, ujuk-ujuk ketemu penduduk astral. Sebenarnya ada beberapa plot hole di film terdahulu yang terjawab di sequel ini,
Hanya saja jawabannya seakan malah memberi plot hole baru sehingga menciptakan lubang-lubang yang semakin membuat cerita kehilangan kekuatan. Di bagian ending, seperti sengaja disetting lebih dramatik dan more menye-menye. Namun jatuhnya berlebihan dan cukup lebay. Belum lagi kayak dilama-lamain di salah satu scenes yang bikin saya gemes pengen tenggelamin semua orang yang terlibat di film ini. Bikin emosi? Ya, dikit sih. Entah saya yang ketinggian ekspektasi atau gimana, yang jelas saya kurang srek dengan chemistry yang sedang dibangun oleh Tito dengan Sita, Tito dengan Drupadi. Justru lebih kelihatan chemistry yang terbangun antara Tito dengan Gancar, Oji, dan Bagus. Lebih lepas dan lebih anak gunung. Emosi di antara mereka lebih nendang dibanding yang lain, sementara geng Fatih Unru tak ubahnya tempelan yang mudah terlupakan. Yang jelas dengan konsep cerita seperti ini, Pencarian Terakhir versi 2025 bakal terlalu mudah untuk dilupakan oleh penonton karena saking monotonnya. Perlu diketahui juga, nampaknya PH Star Vision Plus keranjingan untuk memproduksi film-film yang bertema pendakian. Tahun lalu mereka memproduksi Sekawan Limo, kemudian di tahun ini menyusul Petaka Gunung Gede yang sukses di pasaran, dan terakhir Pencarian Terakhir yang notabene diproduksi untuk melanjutkan kisah Pencarian Terakhir yang dirilis 16 tahunan yang lalu. Memang cerita mendaki gunung ada pasarnya sendiri sih, cuman memang butuh kisah yang otentik agar bisa diterima dan bukan sekedar horor-hororan di Gunung Belaka. Pada akhirnya Pencarian Terakhir adalah sequel yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Akhir cerita film pertama sudah bagus, happy ending begitu, sekarang malah dipaksakan balik lagi. Bagian mistis horor di film ini logika internalnya juga nggak jelas. Tiba-tiba saja bisa masuk keluar ke dunia goib antar jemput dengan gampangnya. Yang paling parah adalah peran tim SAR Jagawana direduksi jauh banget sehingga kayak nggak punya peran apa-apa. Menumbalkan porsi cerita survival demi potensi cuan cerita horor. Semoga ini jadi yang terakhir. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Pencarian Terakhir yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.